channel. Good morning, good evening, good afternoon, good day everybody. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga yang sedang menonton konten ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan sedih, tapi sedihnya akan dihapus setelah menonton channel ini. Apalagi kalau seandainya sudah subscribe, akan tambah bahagia. Amin, 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 amin. Sebelum Anda menonton konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Nyalakan tombol lonceng supaya tetap update untuk konten-konten selanjutnya. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang asmara, tentang anak-anak milenial yang sedang terjebak dalam kisah cinta, terjebak dalam asmara dengan orang-orang yang mabuk-mabuk pada puisi, mabuk-mabuk pada syair-syair, mabuk-mabuk pada hal-hal yang bersifat alay sebagai bentuk rayuan atau gombalan dari laki-laki. Atau ada juga yang perempuan gombal laki-laki. Bagaimana kita memberikan sedikit contoh pada kesempatan ini. Saya memberikan sedikit contoh kepada Anda bagaimana jenis gombalan, jenis rayuan yang tidak perlu Anda percaya dan membuat Anda harus perlu ragu-ragu dengan gombalan laki-laki. Pertanyaannya, kunci apa barusan? Oke. Ada beberapa jenis gombalan yang perlu Anda perhatikan, bahwa gombalan itu hanya sebatas gombalan, bukan sebuah kata-kata yang tulus dari hati yang membuktikan bahwa dia punya perasaan cinta besar kepada Anda yang dibuktikan untuk seumur hidup Anda. Kita akan beri beberapa contoh gombalan. Cinta bukan hanya sekedar kata, tapi ketika ada orang yang mengungkapkan aku mencintai kamu, dia akan memberikan waktunya seumur hidup untuk membuktikan, untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Perhatikan itu saudara-saudara. Amin. Amin. Maaf, saya bukan pendeta. Satu contoh, ini contoh. Satu, kalau ada yang bilang ke kamu, aku tidak bisa hidup tanpa kamu dalam sisa-sisa hidupku hingga tutup usia, tanpamu maka hari-hariku hanya sia-sia. Perhatikan baik-baik. Beri dia tantangan. Coba jangan kasih kabar, menghilang saja selama 1 atau 2 bulan. Kalau dia masih hidup, apa yang dia omong itu sia-sia. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Coba hilang kabar, jangankan 1 bulan, 1 minggu. Lewat depan dia punya rumah, baru lihat dia masih minum kopi. Kau bilang kau tidak bisa hidup tanpa saya. Satu kebohongan yang telah dia buktikan kepada Anda lewat kata-katanya yang tidak ada guna gananya itu. Jangan mudah percaya dengan laki-laki atau perempuan yang kasih pernyataan seperti itu, yang membuat orang mati itu, kecuali kalau dia tidak ada uang, tidak ada nasi, tidak ada beras, tidak ada orang yang perhatikan dia, dan tidak ada makanan. Itu yang bikin orang mati. Dan yang bikin orang mati sekarang ini adalah corona dan kelaparan, bukan pacaran, bukan hubungan putus cinta. Kalau ada juga yang bilang kau adalah satu-satunya nama yang selalu kuperbincangkan dengan Tuhan. Omong kosong, omong kosong, omong kosong. Kau yang bukan siapa-siapa, yang dia kenal kemarin saja, masa dia langsung berdoa kepada Tuhan. Dia punya orang tua saja dia doa, tunggu mimpi buruk baru dia berdoa. Jangan terlalu percaya yang begitu-begitu. Jangan mudah percaya. Kau adalah satu-satunya nama yang saya perbincangkan dengan Tuhan. Jangan kan berdoa buat kau, atau berdoa buat dia punya orang tua. Dia berdoa untuk diri sendiri saja. Jangan percaya yang begitu-begitu. Jangan mudah percaya. Ya, orang-orang seperti itu tuh hanya tahu omong di mulut saja. Kalau dia pergi traktir kamu tanpa dia bilang begitu, ajak kamu jalan-jalan, dia traktir, kasih makan, cukup bakso 1 mangkuk, sudah, jalan saja. Kalau dia masih traktir lagi, jalan saja. Kalau dia traktir lagi, jalan saja, sampai dia punya uang habis, baru dia sadar bahwa cinta bukan tentang harta, tetapi tentang ketulusan. Kau paham gitu ya? Jangan lupa subscribe dulu. Ada lagi, misalnya, sesekali aku ingin menikmati secangkir kopi semeja berdua denganmu. Bos, yang membuat dia menikmati secangkir kopi itu bukan karena ada kamu di situ, tetapi rasa dari kopi itu. Jangan percaya pada filosofi kopi itu. Kopi itu tidak memiliki filosofi.
Orang-orang yang membuat filosofi kopi itu adalah orang-orang yang bisnis jualan kopi, kedai-kedai atau jual kopi biji, kopi luwak. Mereka yang bikin filosofi kopi itu. Kopi itu rasanya tetap pahit kalau tanpa gula. Kalau dia tidak taruh gula di gelas kopi, terus ada kamu di situ, dia bilang rasanya pahit, hambar, omong kosong itu. Jangan percaya. Kunci apa barusan? Kalau misalnya dia bilang lagi, sebelum Adam dan Hawa tercipta, namamu sudah kutuliskan yang paling pertama. Aduh, nenek moyangnya Adam dan Hawa sudah meninggal jauh-jauh hari, itu mereka di abad pertama itu. Dia umur berapa sekarang? Tanya dia umur berapa sekarang? Adam. Masa dia tulis kau punya nama sebelum Adam dan Hawa tercipta? Berarti dia lebih tua dari Adam dan Hawa. Harus. Orang bilang cinta tidak membutuhkan logika, karena cinta tentang perasaan. Kalau hal-hal yang begini nih, ini yang membutuhkan logika. Harus berpikir. Setiap kata-kata yang dia keluarkan dari mulut manisnya itu, mulut manis yang dimanis oleh kata-kata, tetapi baunya busuk karena dia lupa sikat gigi. Kalau misalnya dia juga bilang, ini saya dapat dari salah satu quote, orang punya quote. Ada 3 hal yang aku butuhkan di dunia ini: matahari untuk menerangi siangku, rembulan untuk menerangi malamku, dan kau untuk menemani seumur hidupku. Hello. Kalau kau tidak ada, kalau kamu tidak ada, dia tetap akan hidup. Dia akan tetap bersama dengan keluarganya, atau dia akan menemukan kekasihnya yang baru. Itu bohong besar. Itu hanya sebatas kata-kata. Dan apa yang membuat kalian percaya dengan gombalan-gombalan seperti itu? Hah? Tidak perlu. Cinta itu bukan soal kata-kata, tapi soal tindakan, soal sikap. Apalagi yang mau kita bahas? Nah, itu saja. Pada konten kali ini itu saja yang kita bahas. Dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Ya. Matikan kakak kameramen.